Halo sobat, terima kasih sudah berkunjung di channel ini dan mengklik salah satu video yang ada di channel ini. Semoga kabar kalian masih luar biasa ya. Kalian pasti tahu dong kalau Indonesia memiliki beragam bahasa, suku, dan budaya. Nah, dari beragam budaya ini tentunya memiliki adat istiadat dan rumah-rumah adat yang sangat unik-unik dari berbagai bentuk dan ukiran-ukirannya yang memiliki filosofi yang syarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Dan salah satu rumah adat yang memiliki ukiran-ukiran unik inilah yang akan kita bahas dengan beberapa ukirannya yang memiliki makna dan filosofi yang terkandung di dalam ukiran-ukiran tersebut. Jika kalian pernah melihat rumah adat suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, pasti kalian melihat beragam ukiran yang terukir di setiap dinding, sudut, bahkan tiang-tiangnya. Nah, ukiran Toraja bukan hanya ukiran biasa yang terpajang atau terukir di setiap dinding-dinding rumah atau tongkonan yang sering kita jumpai pada saat bertandang ke Toraja. Namun ukiran-ukiran ini mengandung arti dan nilai-nilai kehidupan yang berhubungan erat dengan filsafat hidup orang Toraja. Ukiran Toraja pada umumnya berisi nasihat-nasihat dan pesan-pesan agar masyarakatnya menjalani hidup dengan baik dan benar, selalu bekerja keras, saling menghargai, serta senantiasa membina persatuan dan kekeluargaan yang intinya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini dia beberapa ukiran serta makna dan filosofinya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ukiran Nek Limbongan. Ukiran Nek Limbongan merupakan ukiran Toraja yang dimana orang Toraja meyakini bahwa nama ini diambil dari nama leluhur mereka, yaitu Limbongan, yang diperkirakan hidup sekitar 3000 tahun yang lalu. Dalam pengertian orang Toraja, Limbongan terbentuk dari kata asli limbong yang berarti danau dan juga sumber mata air yang tidak akan pernah kering sehingga menjadi sumber kehidupan. Oleh karena itu, motif pada ukiran ini membentuk sebuah aliran air yang memutar dengan panah di keempat arah mata angin. Motif ini juga dimaknai bahwa rezeki akan datang dari 4 penjuru bagaikan mata air yang bersatu dalam danau dan memberi kebahagiaan. Yang kedua adalah ukiran Pak Manik-Manik. Ukiran ini berbentuk menyerupai manik-manik yang berderet dalam seutas benang hiasan tradisional orang Toraja. Arti yang terkandung dalam ukiran ini adalah agar sang pemilik rumah akan memiliki banyak keturunan seperti banyaknya manik-manik itu, dan dimaknai sebagai harapan agar anak cucu orang Toraja selalu hidup rukun. Yang ketiga adalah ukiran Pak Tangki Patung. Ukiran ini ada dua model. Tangki dalam bahasa Toraja berarti pasak, yaitu paku yang terbuat dari kayu, sedangkan patung adalah sejenis bambu yang berukuran cukup besar. Dahulu, keluarga orang Toraja membuat tempat minum dari bambu menyerupai gelas. Pegangan dari bambu tersebut diukir dan ukiran itulah yang disebut Pak Tangki Patung. Ukiran ini merupakan simbol kebesaran bagi bangsawan Toraja. Sedangkan ukiran yang kedua merupakan lanjutan atau perluasan dari Pak Tangki Patung yang pertama. Bila ukiran ini diperhatikan, motif ini terdiri dari 4 bundaran yang kemudian terlihat membentuk 2 angka 8 yang sama dan sebangun, dan makna dari ukiran ini merupakan lambang kebersamaan dan kekeluargaan orang Toraja. Yang keempat, ukiran Pak Papan Kandaure. Jika diperhatikan, ukiran ini berbentuk persegi 4. Ukiran yang menyerupai pangkal dari kandaure yang semacam perhiasan yang terbuat dari manik-manik. Kandaure sendiri merupakan perhiasan atau aksesoris yang dikenakan oleh para wanita bila mengenakan pakaian adat dan merupakan perhiasan yang harganya cukup mahal di Toraja, dan bahannya adalah manik-manik yang dianyam. Sedangkan makna dari ukiran ini adalah harapan untuk menjadi rumpun keluarga besar yang bersatu. Yang kelima adalah ukiran Pak Sekong Kandaure. Ukiran ini juga menyerupai anyaman perhiasan bernama kandaure. Sekong artinya lengkung atau kelok yang membentuk garis siku-siku. Makna ukiran ini adalah sebagai harapan agar seluruh keturunan Toraja hidup bahagia. Yang keenam adalah ukiran Pak Siborongan. Siborongan artinya bekerja secara berkelompok.
Tradisi ini diwujudkan menjadi ukiran di rumah-rumah orang Toraja yang berbentuk seperti bunga-bunga yang mekar, yang bermakna sebagai lambang semangat persatuan dan kekerabatan. Yang ketujuh, ukiran Pak Tanduk Repe. Tanduk repe berarti tanduk yang menggelayut ke bawah seperti ranting-ranting pohon yang keberatan karena buahnya. Ukiran ini menyerupai tanduk kerbau, di mana kerbau sendiri merupakan simbol status sosial dalam masyarakat Toraja. Makna dari ukiran ini sendiri adalah sebagai tanda perjuangan hidup dan jerih payah. Ukiran Pak Sepu Terongkong. Pak Sepu Terongkong merupakan ukiran yang menyerupai sulaman tempat ciri masyarakat Terongkong. Terongkong digunakan untuk menyebut suku bangsa Rongkong yang masih serumpun dengan orang Toraja. Sedangkan makna dari ukiran ini adalah sebagai semangat persatuan dan persahabatan kedua suku. Pak Polo Gayang. Polo artinya buntut atau ekor atau bagian belakang, sedangkan gayang artinya keris emas. Ukiran ini menyerupai bagian belakang atau ekor dari keris emas tersebut. Gayang atau keris emas adalah salah satu harta yang cukup mahal dan bernilai tinggi serta dianggap sakral bagi orang Toraja. Dan makna dari ukiran ini adalah melambangkan kebesaran, kedamaian, dan kemudahan rezeki. Ukiran Pak Ulu Gayang. Ulu artinya kepala dan gayang artinya keris emas. Pak Ulu Gayang merupakan ukiran yang menyerupai kepala atau tangkai keris emas. Makna dari ukiran ini adalah melambangkan laki-laki yang mulia, kaya, bijak, dan dari golongan bangsawan. Ukiran Pak Bombowai. Pak Bombowai merupakan ukiran binatang kecil yang hidupnya di atas air yang dapat bergerak meniti air dengan halus dan sangat cepat. Makna dari ukiran ini adalah ditujukan kepada orang Toraja yang suka berkelana atau merantau agar dapat selamat mengarungi air lautan dan sungai. Makna lainnya adalah agar orang Toraja pintar dalam meniti kehidupan, dalam hal ini cekatan, lincah, dan cepat, dan juga harus mempunyai keterampilan dan kemampuan yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ukiran Pak Doti Siluang. Ukiran ini berupa segi empat kecil dan besar yang bertanda silang di tengahnya. Ukiran ini biasanya terdapat di rumah adat Toraja atau tongkonan dan juga biasa dipakai pada bungkusan wanita yang telah meninggal. Makna dari ukiran ini adalah sebagai lambang kehati-hatian jika mendengar kabar dari perempuan. Ukiran Pak Polok Songkang. Ukiran ini biasanya diukir pada sebuah bambu sebagai tempat air minum atau tuak nira yang dipera dari pohon aren atau untuk memerah susu. Ukiran ini hanya digunakan oleh orang-orang bangsawan Toraja pada zamannya dan akan dikenakan hukum adat jika ada bawahan yang menggunakannya. Oleh orang Toraja, ukiran ini dimaknai sebagai lambang kebesaran dan kemampuan bangsawan Toraja. Ukiran Pak Barre Allo. Barre adalah bulan atau bundaran, sedangkan Allo artinya matahari. Pak Barre Allo berarti ukiran yang menyerupai matahari yang bersinar terang, memberi kehidupan kepada seluruh makhluk alam semesta. Dari ukiran ini, masyarakat Toraja percaya bahwa sumber segala kehidupan dan sesuatu yang ada di muka bumi ini berasal dari Puang Matua atau Tuhan. Ukiran ini biasanya diletakkan di depan atau di belakang rumah adat Toraja atau tongkonan di bagian papan atas yang berbentuk segitiga yang orang Toraja biasa sebut sebagai paralonga. Ukiran Pak Manuk Londong. Manuk artinya ayam dan londong artinya jantan. Ukiran yang berupa ayam jantan ini biasanya ada di depan atau di belakang pada papan atas yang berbentuk segitiga pada rumah adat Toraja atau tongkonan. Biasanya ukiran ini diletakkan di atas ukiran Pak Barre Allo. Ukiran ini dimaknai sebagai lambang kepemimpinan yang arif, bijaksana, dapat dipercaya, adil, dan selalu mengatakan apa yang benar, yang dalam bahasa Torajanya adalah Manarang Usuka Bongi Ungkararoi Malilin. Berikutnya ukiran Pak Bulu Londong. Bulu artinya bulu, sedangkan londong artinya jantan. Di Toraja ada pepatah mengatakan bahwa ayam dikenal karena tingkah lakunya. Ukiran ini menyerupai rumbai ayam jantan dan melambangkan keperkasaan dan kewibawaan yang menyertai seorang pemimpin dan lelaki pemberani. Ukiran Pak Daun Paria. Paria artinya paria atau pare. Tanaman yang memiliki rasa pahit ini
bisa dijadikan sebagai bahan sayur atau bahan obat untuk berbagai penyakit. Sedangkan maknanya sendiri adalah kadang sesuatu yang pahit itu adalah obat yang dapat menyembuhkan, seperti teguran atau nasihat yang harus diterima walaupun kadang menyakitkan namun membawa kebaikan. Ukiran Pak Repo Sang Bua. Ukiran yang berbentuk garis siku-siku serong yang berlapis-lapis ini dipresentasikan sebagai gerakan dari melipat lutut. Ukiran ini biasa ditemukan di dinding lumbung adat dan dimaknai sebagai semangat kebersamaan dan gotong royong. Ukiran Pak Kolong Buku. Istilah dari ukiran ini berarti leher burung tekukur. Ukiran ini bentuknya menyerupai leher burung tekukur dan melambangkan kejujuran. Ukiran Pak Kapu Baka. Kapu artinya ikat dan baka artinya bakul. Kapu baka artinya ukiran yang menyerupai simpulan tali penutup bakul yang dipakai untuk menyimpan harta benda dalam suku Toraja pada zamannya sebelum ada lemari atau koper. Simpulan-simpulan tali ini sangat rapi sehingga ujung dari simpulan tali ini tidak kelihatan, dan jika simpul dari tali ini telah berubah, berarti ada orang yang telah mengambil barang dalam bakul tersebut. Dan makna dari ukiran ini adalah melambangkan kekayaan dan kebangsawanan. Simpul rahasia melambangkan pemilik rumah memiliki pola kepemimpinan dan suka ditiru oleh orang lain, dan juga pandai dalam memelihara rahasia keluarga. Ukiran Pak Salakbi Biasa. Pak Salakbi biasa atau pagar biasa merupakan bentuk ukiran yang berasal dari pagar pekarangan rumah-rumah suku Toraja yang tinggal berkelompok pada puncak-puncak gunung yang tinggi. Ukiran ini dimaknai sebagai sikap kesehati-hatian dari segala kemungkinan ancaman, dan ukiran ini digunakan untuk mencegah malapetaka seperti penyakit sampar. Ukiran Pak Kadang Pao. Kadang artinya pengait, sedangkan pao artinya mangga. Di tanah Toraja, orang-orang mengambil buah-buahan seperti mangga dan rambutan menggunakan pengait ini. Sehingga makna dari ukiran ini adalah bahwa untuk mengaitkan harta benda ke rumah harus dengan cara jujur dan perlu kerjasama di lingkungan keluarga atau masyarakat. Ukiran Pak Talinga. Talinga artinya telinga. Ukiran ini dimaknai sebagai peringatan agar manusia menggunakan telinganya dengan benar. Berikutnya adalah ukiran Pak Tedong. Tedong artinya kerbau. Dari sekian banyak ukiran Toraja, ukiran ini yang paling sering digunakan, entah itu dalam gedung-gedung, instansi pemerintah, ikon sebuah brand, atau bahkan muncul di dinding-dinding hiasan rumah dalam sebuah tayangan-tayangan televisi. Sedangkan ukiran ini sendiri menyerupai bagian muka seekor kerbau. Di Toraja, kerbau merupakan binatang peliharaan yang paling utama dan memiliki nilai dan makna yang cukup besar untuk masyarakat Toraja. Dan makna dari ukiran ini adalah lambang kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan masyarakat Toraja. Yang terakhir adalah ukiran Pak Ulu Karua. Ulu artinya kepala dan Karua artinya angka 8. Menurut mitos orang Toraja, dahulu kala ada 8 leluhur dari orang Toraja yang masing-masing menurunkan ilmu dan pengetahuan menyangkut kehidupan manusia dan dunianya. Kedelapan orang inilah yang merupakan penemu ilmu pengetahuan yang diturunkan kepada anak cucu turun-temurun. Adapun ilmu dan keterampilan yang dikembangkan manusia dari masa ke masa hingga pada saat ini adalah: yang pertama, Tosikambi Lolo Tau, artinya ilmu kesehatan dan paramedis. Yang kedua, Tosikambi Lolo Tananan, artinya ilmu tumbuh-tumbuhan dan pertanian. Yang ketiga, Tosikambi Lolo Tomanarang, artinya ilmu teknik, dan lain-lain. Keberadaan mereka inilah yang menginspirasi pembuatan ukiran ini. Dan makna dari ukiran ini adalah memiliki harapan bagi masyarakat Toraja untuk memiliki keturunan dengan ilmu yang tinggi, selain itu agar berguna bagi kepentingan keluarga dan masyarakat. Ukiran Toraja sebenarnya ada cukup banyak, namun inilah yang sempat kami rampungkan untuk teman-teman sekalian untuk mengetahui makna dan filosofi dari ukiran-ukiran yang ada di dinding-dinding rumah adat Toraja. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses.